Warahmatullahi Wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya dan rekan-rekan kelompok akan mempresentasikan materi yang telah disusun berdasarkan PPT dari Bapak Muhammad Ihsan, SSI, MPD, MEng, selaku dosen pengampu mata kuliah Biokimia S1 Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu hormon. Zat kimia yang menjadi dasar bagaimana miliaran sel di tubuh kita bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan teratur di setiap detiknya. Sebelum memasuki materi, berikut tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu yang pertama, memahami konsep dasar hormon dan sistem endokrin. Yang kedua, menjelaskan mekanisme kerja hormon. Ketiga, mengelompokkan hormon berdasarkan struktur kimianya. Keempat, menganalisis regulasi sekresi hormon. Kelima, mengidentifikasi gangguan hormonal dan dampaknya. Keenam, menjelaskan peran insulin dan glukagon dalam menjaga homeostatis glukosa. Dan terakhir, yaitu membahas hubungan sistem saraf dan sistem endokrin. Pernahkah terpikir bagaimana caranya sel-sel di tubuh kita yang jumlahnya miliaran itu bisa bekerja sama? Atau bagaimanakah otak dapat menyuruh tangan bergerak? Atau bagaimana tubuh tahu kapan harus melawan virus? Jawabannya ada di topik kita, yaitu chemical signaling atau penyinalan kimia. Singkatnya, ini adalah cara sel-sel di tubuh kita mengobrol atau berkomunikasi satu sama lain menggunakan zat kimia. Ternyata, sel mempunyai gaya komunikasi yang berbeda-beda, tergantung siapa yang diajak bicara dan seberapa jauh jaraknya. Di slide ini, kita dapat melihat ada 4 tipe utama obrolan sel. Yang pertama adalah autokrin. Bayangkan ini seperti kalian menulis catatan reminder untuk diri kalian sendiri. Konsepnya, sel melepaskan sinyal dan sinyal itu ditangkap lagi oleh reseptor di sel yang sama. Jadi, targetnya adalah dirinya sendiri. Contohnya, ini sering terjadi saat proses kematian sel terprogram agar tubuh tetap sehat. Atau sayangnya, sering terjadi pada sel kanker yang menyuruh dirinya sendiri untuk terus membelah dan bertambah banyak. Yang kedua disebut dengan signaling across gap junction. Konsepnya, ini adalah komunikasi jarak super dekat, sel pengirim dan penerima benar-benar menempel secara fisik. Mereka punya saluran khusus bernama gap junction seperti pintu penghubung antar kamar. Sinyal atau molekulnya langsung lewat pintu itu ke tetangga sebelahnya. Contohnya, jalur sinyal yang sangat penting saat pembentukan organ tubuh kita. Dan yang ketiga yaitu parakrin. Kalau ini ibarat kita mengobrol dengan teman yang ada di ruangan yang sama. Tidak menempel, tapi juga jaraknya dekat. Sel melepaskan sinyal kimia ke lingkungan sekitarnya. Dan sel-sel tetangga yang punya reseptor pas akan menangkapnya. Contohnya, sinyal sinaptik di saraf kita. Saat satu saraf mengirim pesan ke saraf lain di dekatnya. Dan yang terakhir yaitu endokrin. Jarak jangkauannya jauh. Bayangkan kalian mengirim paket ke teman di luar kota. Kalian butuh jasa kurir kan? Nah, di sini kurirnya adalah aliran darah. Sel melepaskan hormon. Hormon itu masuk ke pembuluh darah, jalan-jalan jauh, baru sampai ke sel target di organ yang berbeda. Contohnya, hormon-hormon di tubuh kita bekerja dengan cara ini. Itulah cara tubuh kita menjaga koordinasi yang luar biasa di setiap detiknya. Baik, tadi kita sudah tahu kalau tubuh kita bisa mengirim sinyal baik jarak dekat maupun jarak jauh melewati darah. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan surat cinta atau pesan yang dikirimkan, yaitu hormon. Jadi, apa sebenarnya hormon itu? Bayangkan hormon itu seperti kurir spesial yang dibawa oleh darah.
Di slide ini dijelaskan, hormon adalah sekresi internal yang menumpang lewat aliran darah. Dia punya tujuan khusus. Uniknya, meskipun dia jalan-jalan ke seluruh tubuh lewat darah, dia cuma akan mampir dan bekerja di organ tertentu saja. Jadi, ibarat kurir paket, meskipun dia lewat banyak rumah, dia cuma akan mengetuk pintu rumah yang alamatnya sesuai. Begitu sampai, hormon akan mempengaruhi aktivitas organ tersebut, misalnya menyuruh jantung berdetak lebih cepat atau menyuruh tubuh untuk membakar gula. Nah, kalau hormon adalah paketnya, siapa yang memproduksi atau mengirimnya? Jawabannya adalah sistem endokrin. Sistem ini adalah kumpulan pabrik-pabrik di dalam tubuh kita. Isinya terdiri dari berbagai kelenjar atau glands dan jaringan lain yang tugas utamanya adalah memproduksi hormon tadi. Jadi sistem ini adalah jaringan luas sumber penghasil hormon di tubuh kita. Tapi teman-teman, sistem endokrin ini tidak bekerja sendirian. Dia punya mitra kerja yang sangat erat, yaitu sistem saraf. Lihat pada gambar ini. Ada interaksi antara sel saraf, nervous system, dan sistem hormon atau endocrine system. Sistem saraf itu ibarat kita mengirim pesan melewati WhatsApp. Cepat, instan, hitungan detik langsung sampai. Seperti saat kita menyentuh panci panas. Tangan langsung tertarik, bukan? Dan sistem endokrin itu ibarat kirim pesan melewati pos. Lebih lambat sampainya karena melewati darah, tetapi efeknya tahan lama, seperti proses pertumbuhan tinggi badan kita. Meskipun berbeda, kecepatan kedua sistem ini saling ngobrol dan bekerja sama untuk mengatur tubuh kita. Pertanyaan terakhirnya, siapa yang menjadi bosnya? Siapa yang mengatur kapan pabrik harus bikin hormon? Jawabannya ada di slide ini, yaitu hipotalamus. Letaknya ada di dasar otak kita. Hipotalamus ini adalah Central Command Center atau pusat komandonya. Dialah yang memantau kondisi tubuh. Kalau tubuh kita kurang cairan atau kalau kedinginan, hipotalamuslah yang pertama kali tahu dan dia akan memberi perintah ke kelenjar-kelenjar lain seperti, "Hey, tolong keluarkan hormon ini sekarang ya." Jadi intinya, hormon adalah kurir pesan lewat darah. Sistem endokrin adalah pabrik pembuatnya. Mereka bekerja sama dengan sistem saraf. Dan semuanya dikomandoi oleh bos besar di otak kita yang bernama hipotalamus. Setelah kita mengenal apa itu hormon, bagaimana sifat-sifatnya dan perannya sebagai pembawa pesan di dalam tubuh, sekarang kita masuk ke bagian penting berikutnya. Siapa sih yang menghasilkan semua hormon itu? Disinilah peran Human Endocrine System atau sistem endokrin manusia. Sistem ini terdiri dari kumpulan kelenjar-kelenjar yang tersebar di seluruh tubuh dan masing-masing mempunyai tugas spesifik untuk memproduksi hormon tertentu. Sederhananya, sistem endokrin adalah pabrik hormon yang memastikan tubuh kita bisa tumbuh, beradaptasi, merespon stres, mengatur metabolisme, sampai menjaga keseimbangan gula darah. Mari kita lihat satu persatu komponennya. Kita lihat peta tubuh kita. Di mana saja sih lokasi pabrik-pabrik hormon ini berada? Seperti pituitari, hipotalamus, tiroid, paratiroid, pankreas. Untuk perempuan ada ovarium dan laki-laki ada testis. Kalau kita lihat dari atas sampai bawah, di kepala, otak, ada 3 pemain utama, yaitu hipotalamus, pituitari atau kelenjar hipofisis, dan pineal gland. Mereka ini adalah pusat komando. Dan di leher ada tiroid yang berbentuk seperti kupu-kupu dan teman kecilnya yang disebut paratiroid. Di dada ada timus yang penting untuk imun, terutama saat anak-anak. Dan di perut ada pankreas. Di atas ginjal ada topi kecil bernama adrenal glands. Kemudian di bawah atau bagian reproduksi, untuk perempuan terdapat ovarium dan untuk laki-laki terdapat testis.
Nah, ini adalah berbagai jenis hormon yang dihasilkan oleh tubuh teman-teman. Ternyata terdapat banyak sekali hormon ya yang dapat kita cermati. Mari kita bedah apa saja tugas spesifik mereka. Kita bagi jadi beberapa tim ya supaya mudah diingat. Yang pertama yaitu tim pusat komando yang berada di otak. Hipotalamus, seperti yang kita bahas tadi, dia adalah bos besarnya. Tugasnya yaitu memproduksi hormon atau memberi perintah dan menyimpan hormon lain seperti oksitosin. Yang kedua yaitu pituitari. Ini adalah manajer umum. Dia punya dua lobi, yaitu yang pertama, lobi depan, anterior, yaitu memproduksi hormon pertumbuhan seperti GH untuk tinggi badan, prolaktin untuk ibu menyusui, dan hormon yang menyuruh kelenjar lain bekerja. Dan di lobi belakang atau posterior mengeluarkan hormon ADH atau pengatur air dan oksitosin. Kemudian terdapat pineal glands. Tugasnya sederhana tapi vital, yaitu mengeluarkan melatonin agar kita dapat tidur nyenyak dan mengatur siklus bangun tidur. Dan tim yang kedua yaitu metabolisme dan energi, berada di leher dan perut. Yang pertama ada tiroid, menghasilkan hormon tiroid untuk mengatur metabolisme tubuh kita bekerja. Dan terdapat paratiroid, mengatur kadar kalsium dalam darah, penting untuk tulang. Kemudian pankreas, ini terkenal banget. Dia menghasilkan insulin dan glukagon untuk mengatur kadar gula darah. Nah, kalau pabrik ini mogok, itulah penyebab utama diabetes. Kemudian, tim yang ketiga, siaga dan reproduksi. Terdapat adrenal, korteks, dan medula terletak di atas ginjal bagian luarnya. Korteks mengatur stres jangka panjang, kortisol. Sedangkan bagian dalamnya atau medula menyiapkan kita untuk lari atau lawan dengan adrenalin. Kemudian, gonadz atau ovarium dan testis menghasilkan hormon seksual seperti estrogen, progesteron, dan testosteron untuk ciri fisik laki-laki atau perempuan serta reproduksi. Terakhir, bagaimana cara mereka berkoordinasi? Coba lihat diagram alur yang menarik ini ya. Ini adalah contoh rantai komando. Lihat alurnya dari atas sampai bawah, yaitu hipotalamus sebagai si bos mengeluarkan perintah, misalnya TRH. Kemudian, pituitari sebagai manajer menerima perintah itu lalu meneruskannya dengan mengirim TSH ke target organ. Target organ dalam contoh ini adalah kelenjar tiroid. Setelah menerima surat perintah TSH, barulah dia bekerja memproduksi hormon tiroid T3 atau T4 yang langsung berdampak ke tubuh. Jadi, tidak semua kelenjar bekerja semaunya sendiri ya. Banyak yang menunggu perintah berantai dari atas agar tubuh tetap seimbang. Baik, selanjutnya yaitu aksi hormon dan reseptor. Jadi di sini ada 3 alur, yaitu yang pertama adalah penerimaan sinyal, lalu dilanjut dengan transduksi sinyal, dan yang terakhir adalah respon sel. Jadi yang pertama yaitu penerimaan sinyal. Hormon yang dilepaskan tubuh akan mencari sel target. Sel target punya reseptor khusus yang cocok dengan hormon tersebut, seperti kunci dan gembok. Saat hormon menempel pada reseptornya, proses pun akan dimulai. Lalu dilanjutkan dengan sinyal transduction atau transduksi sinyal. Setelah hormon menempel, reseptor mengirimkan pesan ke dalam sel. Pesan ini diteruskan lewat rangkaian reaksi kimia di dalam sel. Ibaratnya pesan yang diteruskan dari satu orang ke orang lain. Lalu yang terakhir yaitu respon sel. Setelah pesan diterima, sel akan melakukan tindakan. Contohnya, membuat protein baru, memecah glukosa, menutup atau membuka saluran ion atau mengubah aktivitas enzim tersebut. Jadi, singkatnya, hormon menempel pada reseptor, lalu
pesan diteruskan ke dalam sel dan dilanjutkan dengan sel itu memberikan respon sesuai perintah hormon tersebut. Lalu ada jenis reseptor. Jenis reseptor itu ada dua, yaitu reseptor intraseluler, yaitu mengikat hormon steroid lalu memengaruhi ekspresi gen. Yang kedua, yaitu reseptor membran plasma, yaitu mengikat peptida atau protein lalu memicu membawa pesan kedua. Reseptor membran plasma yaitu membran sel bagian atas dengan beberapa reseptor protein, saluran protein, dan glikolipid. Hormon itu sendiri mempunyai jenis-jenisnya, yaitu yang pertama adalah steroid. Steroid adalah hormon yang larut dalam lemak yang berasal dari kolesterol. Hormon dapat dengan mudah berdifusi melintasi membran plasma lalu berikatan dengan reseptor intraseluler untuk mengatur ekskresi gen. Lalu yang kedua yaitu amina, berasal dari asam amino, misalnya triptofan, tirosin. Hormon dapat larut dalam air seperti epineptinin atau larut dalam lemak seperti hormon tiroid. Bekerja melalui reseptor permukaan atau ultraseluler, tergantung pada kelarutannya. Contohnya melatonin, epinefrin, dan hormon tiroid. Lalu yang ketiga yaitu peptida, tersusun dari rantai pendek asam amino, larut dalam air, tidak dapat melewati membran sel, terikat pada reseptor di permukaan sel, memicu jalur pembawa pesan sekunder. Contohnya yaitu glukogen, oksitosin, ADH, dan kalsitosin. Lalu yang terakhir yaitu protein. Rantai asam amino atau polipeptida yang lebih panjang, zat yang larut dalam air dan bekerja melalui reseptor permukaan, sering terlibat dalam proses fisiologis kompleks yang memerlukan regulasi spesifik. Contohnya yaitu hormon pertumbuhan, insulin, prolaktin, hormon perangsang folikel atau FSH, dan hormon pertumbuhan yaitu LSH. Lalu ada contoh-contoh pada setiap jenis hormon tersebut. Yang pertama adalah hormon steroid. Contohnya yaitu ada testosteron, estrogen, progesteron, aldosteron, kortisol, kortikosteron, dan lain sebagainya. Lalu pada hormon amina ada melatonin, adrenalin, T4 and T3, terus ada dopamin dan lain sebagainya. Lalu pada hormon peptida ada glukagon, oksitosin, ADH, kalkitonin, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu contoh hormon protein yaitu GH, insulin, prolaktin, FSH, LH, EPO, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat regulation of hormone secretion, di mana regulasi hormon menjelaskan bagaimana tubuh dapat mengontrol pelepasan hormon agar kadarnya tetap stabil. Tubuh memiliki mekanisme tertentu yang memastikan hormon tidak berlebihan ataupun kekurangan. Mekanisme ini melibatkan sinyal internal seperti kadar nutrisi dalam darah, sinyal sistem saraf, ritme harian, hingga sinyal dari hormon lain. Dengan pengaturan yang tepat, proses tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, dan keseimbangan energi dapat berjalan normal. Terdapat jenis-jenis mekanisme regulasi, yakni yang pertama ada mekanisme negative feedback, di mana tubuh menurunkan produksi hormon ketika kadarnya sudah tinggi. Mekanisme ini dianggap sebagai pengatur utama karena mampu menjaga kadar hormon tetap seimbang. Contoh paling mudah dipahami dengan pengaturan hormon tiroid. Ketika kadar T3 dan T4 meningkat dalam darah, tubuh memberi sinyal kepada kelenjar pituitari untuk menurunkan TSH. Dengan berkurangnya TSH, produksi hormon tiroid ikut menurun, sehingga kadar hormon dapat kembali normal.
Mekanisme ini bekerja seperti sistem rem yang otomatis aktif ketika hormon menjadi terlalu banyak. Pada 1A, yakni contoh negatif feedback CRH, ACTH, kortisol, respons dimulai saat tubuh mengalami stres. Hipotalamus melepaskan CRH yang kemudian merangsang pituitari untuk melepaskan ACTH. ACTH akan berjalan menuju kelenjar adrenal dan memicu adanya pelepasan kortisol. Kortisol ini dapat membantu tubuh menghadapi stres melalui peningkatan gula darah dan perubahan metabolisme. Namun ketika kortisol sudah cukup tinggi, tubuh otomatis mengirim sinyal balik ke hipotalamus dan pituitari untuk menghentikan produksi CRH dan ACTH. Dengan begitu, kadar kortisol tidak menjadi terlalu berlebihan. 1B, Short Feedback Loop and Autoregulation. ACTH yang dilepas oleh pituitari bisa memberikan sinyal langsung ke hipotalamus untuk mengurangi produksi CRH, bahkan sebelum kadar kortisol meningkat. Selain itu, CRH juga bisa menghambat dirinya sendiri melalui autoregulasi. Mekanisme ini dapat membantu tubuh melakukan kontrol cepat dan menjaga agar pelepasan hormon tidak berlebihan. Jadi, sebelum terjadi peningkatan hormon yang besar, sistem ini sudah siap menyeimbangkan kembali kondisi hormon di dalam tubuh. Pada 2A terdapat positive feedback mechanism yang bekerja berkebalikan dari mekanisme sebelumnya. Di sini peningkatan hormon justru merangsang tubuh untuk melepaskan lebih banyak hormon. Mekanisme ini jarang digunakan karena dapat meningkatkan kadar hormon secara cepat. Contoh paling dikenal yakni oksitosin pada proses persalinan. Ketika kontraksi rahim terjadi, tubuh melepaskan oksitosin yang memicu kontraksi semakin kuat. Kontraksi yang semakin kuat itu kembali memicu pelepasan oksitosin hingga bayi akhirnya lahir. Mekanisme ini berhenti hanya setelah tujuan fisiologis dapat tercapai. Pada 2B terdapat positive feedback lain yakni pembekuan darah. Pada luka yang terbuka, platelet akan menempel pada bagian yang rusak dan mengaktifkan platelet lain melalui pelepasan senyawa kimia. Aktivasi ini terus meningkat karena platelet yang aktif akan memanggil lebih banyak platelet yang baru. Proses ini dapat diperkuat oleh serangkaian faktor pembekuan yang bekerja sebagai reaksi berantai. Salah satu produk akhirnya yakni pembentukan trombin, dan trombin ini justru mempercepat pembentukan trombin yang baru. Siklus ini berlanjut hingga terbentuk bekuan darah yang dapat menutup luka. Yang ketiga, terdapat feed-forward regulation, di mana mekanisme terjadi ketika tubuh mempersiapkan hormon sebelum perubahan itu dapat terjadi. Contohnya, ketika mencium atau melihat makanan, pankreas mulai mempersiapkan pelepasan insulin meskipun gula darah belum meningkat. Mekanisme ini mempercepat respon tubuh sehingga kadar gula dapat langsung dikendalikan ketika makanan benar-benar masuk. Dengan begitu, tubuh tidak menunggu sampai terjadi perubahan besar pada darah, tetapi langsung mempersiapkan diri terlebih dahulu. Dan yang keempat terdapat neural regulation, di mana sistem saraf memberikan sinyal langsung ke kelenjar untuk menghasilkan hormon. Responsnya sangat cepat karena berasal dari sinyal saraf. Contoh yang paling jelas yakni pada kondisi fight or flight, ketika tubuh merasa terancam, sistem saraf simpatis mengirim sinyal ke adrenal medula untuk melepaskan epinefrin. Hormon ini meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan aliran darah ke otot sehingga tubuh siap untuk menghadapi bahaya. Yang kelima terdapat hormonal regulation, tropic hormones, di mana beberapa hormon dapat mengatur keluarnya hormon lain, dan hormon jenis ini disebut hormon tropik. Contohnya ketika CRH yang dilepas hipotalamus untuk merangsang pituitari mengeluarkan ACTH. Ketika ACTH dilepas, hormon ini akan menstimulus kelenjar adrenal untuk memproduksi kortisol. Mekanisme berjenjang seperti ini dapat membantu tubuh mengatur produksi hormon dengan lebih halus dan terkontrol. Yang keenam terdapat humoral regulation, terjadi ketika tubuh mengatur hormon berdasarkan perubahan kadar zat tertentu dalam darah. Misalnya,
Jika kandungan glukosa meningkat, pankreas akan melepas insulin untuk menurunkannya. Sebaliknya, ketika kalsium darah turun, paratiroid melepaskan PTH agar kadar kalsium kembali normal. Mekanisme ini dapat membuat tubuh cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan kimia yang ada di dalam darah. Dan yang terakhir atau ketujuh terdapat circadian regulation, di mana beberapa hormon diatur oleh ritme biologis 24 jam atau ritme sirkadian. Sebagai contoh, kortisol meningkat pada pagi hari untuk membantu tubuh beraktivitas dan menurun pada malam hari agar tubuh bisa beristirahat. Pada perempuan, ritme harian dan siklus bulanan juga mempengaruhi pelepasan FSH dan LH. Hormon-hormon ini mengikuti pola tertentu yang berhubungan dengan tidur, cahaya, dan siklus reproduksi. Pada fase folikular, yakni hari ke-0 hingga ke-14, sirkadian membantu mengatur pelepasan GnRH dari hipotalamus secara berdenyut. Pola ini mempengaruhi keluarnya FSH dari pituitari yang kemudian merangsang pertumbuhan beberapa folikel dalam ovarium. Ritme harian tubuh memastikan peningkatan FSH terjadi secara stabil sehingga satu folikel dapat berkembang menjadi folikel dominan. Selanjutnya, pada ovulasi pada hari ke-14, ritme sirkadian turut mengatur terjadinya LH surge atau lonjakan LH. Lonjakan inilah yang memicu pecahnya folikel dan pelepasan sel telur. Waktu terjadinya surge biasanya mengikuti pola harian tubuh, sehingga ovulasi bisa terjadi secara teratur pada setiap siklusnya. Pada fase luteal, yakni hari ke-15 sampai 28, ritme sirkadian membantu menjaga kestabilan hormon, terutama progesteron yang dihasilkan korpus luteum. Hormon ini perlu tetap stabil untuk menjaga dinding rahim. Jika tidak terjadi kehamilan, perubahan ritme hormon menjelang akhir fase luteal dapat menyebabkan penurunan progesteron dan akhirnya memicu menstruasi. Bergeser pada materi selanjutnya, terdapat hormonal disorders and effect. Adapun growth hormone disorder yang dapat menyebabkan tinggi badan tidak normal. Jika GH berlebihan pada masa kanak-kanak, tubuh bisa mengalami gigantisme dengan ciri pertumbuhan tubuh yang sangat cepat. Jika terjadi pada orang dewasa, kondisi ini disebut acromegaly, di mana tulang wajah, tangan, dan kaki membesar. Sebaliknya, jika kekurangan GH dapat menyebabkan tubuh pendek atau dwarfisme. Efeknya bisa terlihat sejak usia dini, terutama pada kecepatan pertumbuhan. Selanjutnya, terdapat diabetes mellitus yang terjadi karena masalah pada hormon insulin. Pada diabetes tipe 1, sel pankreas yang memproduksi insulin rusak akibat autoimun sehingga tubuh tidak bisa membuat insulin sama sekali. Pada diabetes tipe 2, tubuh sebenarnya memiliki insulin, tetapi sel-sel tidak merespon dengan baik. Yang kedua, kondisi ini menyebabkan gula darah tetap tinggi dan jika tidak dikendalikan dapat menimbulkan komplikasi seperti gangguan penglihatan, kerusakan saraf, dan masalah jantung. Adapun gangguan pada adrenal yang menghasilkan masalah seperti kelebihan atau kekurangan kortisol. Jika kortisol terlalu tinggi, misalnya pada kondisi Cushing's, tubuh mengalami tekanan darah tinggi, perubahan bentuk tubuh, hingga gangguan memori. Jika kortisol terlalu rendah, seperti Addison's, tubuh menjadi lemas, berat badan turun, dan tekanan darah sangat rendah. Kedua kondisi ini memberi dampak besar karena kortisol berperan penting dalam metabolisme dan respon stres. Dan materi terakhir kita kali ini terdapat hormones of the pancreas. Pankreas memiliki dua hormon utama yang menjaga keseimbangan gula darah, yakni ada insulin dan glukagon. Insulin berfungsi menurunkan gula darah dengan membantu sel menyerap glukosa. Selain itu, insulin juga mendorong hati untuk menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Sebaliknya, glukagon dilepaskan saat gula darah turun, misalnya ketika berpuasa. Glukagon membuat hati memecah glikogen menjadi glukosa, sehingga kadar gula bisa meningkat kembali. Kedua hormon ini bekerja saling melengkapi agar kadar glukosa tetap stabil sepanjang hari. Nah,
Dari materi ini, kita bisa melihat bagaimana tubuh mengatur hormon melalui berbagai mekanisme. Semoga dengan adanya penjelasan kali ini dapat membantu memahami konsep dasar mengenai hormon. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.